oleh Yesus. Tetapi karena engkau bilang Bunda Maria tidak mati dan ada di surga, maka ayat 3 dia akan omong dengan Yesus. Ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Karena Kata itu Yesus, Maria di dalam doa Salam Maria, doakanlah kami karena tugas orang kudus ada di Wahyu 8 ayat 3 dan 4 membawakan doa-doa kita ke hadapan Allah. 3, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Lanjut. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. 5 ayat 8 tugas dari orang kudus yang ada di surga untuk apa? Mendoakan atau tidak? 5 ayat 8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Karena mereka masih hidup menurut kitab suci dan itu sang debater sudah bilang, maka tugas dari kita semua 1 Timotius 2 ayat 1. Naikkanlah 3 jenis doa. 1 Timotius 2 ayat 1, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Apa itu doa sahabat sang debater? Doa yang kau buat untuk orang lain. Pengertian doa sahabat itu. Sekarang, makanya di dalam doa Salam Maria, itu sangat biblis. Salam Maria penuh rahmat. Lukas 1:26. Karena omong tentang Maria logi, saya minta maaf, saya lapis semua Maria logi. Iya. Sang debater, kalau engkau adalah Protestan yang sola Scriptura, doa Salam Maria itu sangat biblis. Lalu kenapa engkau tidak pakai? Kalau seandainya yang menyalami pertama Maria adalah malaikat dan kita ini manusia, Gabrielo menyalami Maria. Kenapa kita yang manusia pengikut Kristus ini tidak bisa menyalami Maria seperti malaikat menyalami dia? Lukas 1 ayat 26, bagian pertama dalam doa Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat, keritomene. Ayat 26, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Lanjut. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. 28 kunci dari doa bagian pertama Salam Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Perikatan. Salam Maria penuh rahmat. Jangan takut Maria. Maria takut ayat 29. Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? 30. Apa kata malaikat? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Sekarang saya mau tanya sang debater sebelum bagian kedua dari doa Salam Maria. Sang debater, Luther bilang sola gratia, hanya kasih karunia. Benar tidak? Ya.
Dan engkau yakin itu Sangda Tapi Bater sebagai kalau Protestan? sebentar Pak, Bapak tadi kan nanya sama saya. Kita ulas dulu yang tadi. Berarti apa yang saya cakapkan tadi mengenai Kejadian 3 ayat 15 itu, saya sepahaman dengan Bapak bahwa Maria itu sudah di dalam kerajaan sorga. Karena Ya. selama ini kaum Protestan sering menentang saya. Saya bilang kalian tidak memahami Alkitab. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan aku akan mengadakan permusuhan. Permusuhan itu nggak boleh berhenti. Kalau permusuhan itu sudah berhenti, berarti Maria wanita itu sudah mati. Tidak ada lagi permusuhan, iblis sudah menang, saya bilang ya. Kemudian tadi saya mau jelaskan di Wahyu 12 itu mengenai si ular tua, dan ya puji Tuhan Bapak dengan saya tidak berseberangan dan sama-sama setuju. Biar ini menjadi pembelajaran bagi orang banyak. Karena orang ini kadang sulit menjelaskan bagaimana Maria itu berada di dalam alam maut atau sorga. Banyak orang mengatakan Maria di sorga. Alasannya Pak, karena dia Bunda Yesus. Bukan itu alasannya. Tetapi yang tadi itu Kejadian 3:15 merujuk kepada Wahyu 12 itu. Saya setuju itu Pak. Nah, Oke. sekarang Sebentar. Mengenai yang sekolah gratia tadi yang bertanya. Nanti saya tanya kenapa Maria ada di surga. Itu nanti hal lain. Ya. Kalau mengenai, saya sebenarnya tidak penganut Protestan gimana ya, fanatik kali enggak. Sola-sola begini, semuanya saya pakai itu Pak. Ya, orang bilang sola scriptura, berarti harus apa yang tertulis, begini, enggak harus begitu juga. Sedangkan yang tertulis itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau harus tersurat, kita sering salah jadinya menafsirkan firman Tuhan itu. Harus kita lihat juga yang tersurat dan tersirat Pak. Ya kalau Bapak anggap saya seperti Protestan lain, itu nanti jadi keliru, jadi rancu. Ya, makanya ya kita diskusinya kalau bisa tanpa memandang saya Protestan atau Bapak Katolik. Karena saya pun setiap pengajaran di tempat saya tidak pernah mengatakan Katolik dan Protestan. Enggak. Kenapa Protestan pun bisa mendengar pengajaran dari orang Katolik. Saya sekarang mendengar pengajaran dari Bapak. Bisa apa enggak? Ya bisa dong. Ya, tapi hati-hati jatuh saya tidak mau kita jatuh dalam relativisme semua sama. Ini sangat berbahaya. Saya tidak bilang semuanya sama. Sang debater, sekarang saya masukkan dalam debat. Karena keselamatan itu bergantung kepada doktrin yang kau ajarkan. Bukan mulai dari iman. Karena engkau harus buktikan dalam kitab suci bahwa menurut Bapak keselamatan itu mulai dari mana? Kita tinggalkan Maria dulu. Maria logi kita hilangkan sedikit. Ya. Karena tadi engkau sudah potong dengan tema lain, saya ikut supaya ikut alurmu. Sekarang kau buktikan dalam kitab suci keselamatan itu karena apa? Itu besok kita buat Pak. Karena ini sudah jam 11 biar besok saya bisa masuk lagi. Silakan. Biar besok hari Minggu saya jangan habis langsung. Ya, kapan tadi makanya saya bilang saya selesaikan Maria logi dulu supaya Bapak jangan dulu bilang kepada relativisme pengajaran. Saya selesaikan Maria logi dulu. Sebentar Pak. Doa salam Maria itu sangat biblis. Sebentar Pak, sebentar. Kita kan masih punya banyak waktu. Dalam artian tidak usah malam ini harus kita bantai sampai pagi. Ya. Tidak. Dan saya jelaskan karena tentang Maria. Ya. Maka saya jelaskan selesai tentang Maria. Baterai saya sudah tinggal 10%. Nanti kalau mati mendadak itu karena baterainya habis ya Pak ya. Bukan saya silakan. Tidak menghargai. Tidak Pak. Ya, silakan. Sangat dipahami. Oke, di sini doa salam Maria, kita kupas doa salam Maria. Salam Maria penuh rahmat, sapaan malaikat kepada Maria. Lukas 1 ayat 28. Penuh rahmat, keretumene. Ini penting sekali. Sang debater, penuh rahmat ini Lukas yang sama menggunakan dua terminologi yang berbeda. Penuh rahmatnya Stefanus diterjemahkan ke Indonesia sebagai penuh rahmat. Tetapi di dalam bahasa Yunani bukan keritomene melainkan pleres kerito. Dua kata yang berbeda. Tetapi kenapa Maria dia pakai kata khusus keritomene sedangkan Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas yang sama. Kita buktikan penuh rahmatnya Maria di dalam Lukas 1:28 digunakan terminologi Yunani keritomene. Sedangkan di dalam Kisah bantu dulu 6 ayat ke-8 untuk Stefanus
Itu juga diterjemahkan ke Indonesia penuh rahmat, tetapi bahasa koine, Yunani koine, tidak digunakan kata yang sama keritomene, melainkan kata lain. Nomor 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Cukup. Sang debater, kenapa Lukas yang sama menggunakan dua terminologi yang berbeda untuk penuh rahmat? Kepada Maria digunakan keheritomene, artinya pasif di situ, dikaruniai sebelum, selama, dan sesudah. Artinya ada kekekalan di situ rahmat itu. Sedangkan di Stefanus, kisah 6 ayat 8, penuh rahmat juga, tetapi digunakan plereskerito, pada saat itu saja. Itulah perbedaan. Karena itu malaikat bilang, Salam Maria, kehiritomene. Salam Maria, salam kepada rahmat yang sudah ada, yang ada, dan yang akan selalu ada. Itu kekhususan yang diberikan oleh penggunaan kata penuh rahmat. Perbedaan sangat jelas. Yang kedua, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Sudah dijelaskan itu. Sangat jelas di kitab suci. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, buat rahimmu. Lukas 1 ayat 42. Lukas 1 ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Selesai. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah. Lanjut ayatnya. Ayat 10. 10 bukan, tidak ada 10 di situ. Oh, oke. Ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Santa Maria Bunda Allah. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku, Bunda Allah mengunjungi aku? Dan masih sampai di belakang. Saya cukup Mariologi terlalu panjang nanti. Sangat di situ nanti apa. Oke, kembali kepada Mariologi. Yang pertama, kenapa, bagaimana menghadirkan Maria? Karena dia tidak mati. Di surga menurut Bapak tadi, maka yang kita buat adalah seperti yang dibuat oleh para rasul. Berdoa bersama dengan Bunda Maria. Kisah 1 ayat 14. Kisah 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka ini siapa? Ayat 13, para rasul. Daftar 11 para rasul berdoa dengan ibunya Yesus. Karena dia tidak mati. Tugasnya dia dan semua orang kudus adalah apa? Adalah membawakan doa-doa kita. Orang kudus tugasnya apa? Menghakimi dunia bersama dengan Yesus. 1 Korintus 6 ayat 2. Friska, jangan marah Friska, tidak dengar sama sekali. Orang-orang kudus. Jaringan kak, ulang. Jaringan. Aku kata. 1 Korintus 6 ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Bunda Maria orang kudus. Nanti waktu Yesus datang untuk kedua kalinya, Yesus datang dengan siapa? 1 Tesalonika 3:13. 1 Tesalonika 3:13. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa
di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kalau tidak ada orang kudus, bagaimana Yesus datang nanti dengan semua orang kudus yang tertulis dalam kitab suci? Kita kembali kepada Kejadian 3:15, dipenuhi dalam Wahyu 12, dan sekarang ketika Paulus menutup surat Roma, dia bilang apa? Roma 16 ayat 20. Satu-satunya surat ketika Paulus tidak ke Korintus, tidak ke Filipi, tidak ke Tesalonika, satu-satunya surat ketika Paulus mengatakan setan akan berada di bawah apamu. Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Lanjut. kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Sang debater, tergenapi dalam surat Roma. Ketika Paulus menuliskan kepada gereja Roma, dia mengatakan bab 16 ayat 20, penggenapan dari Kejadian 3:15 di dalam suratnya kepada gereja Roma, dia tulis seperti ini. Gereja Roma, dia tulis seperti ini. Baca kembali. Aduh, saya butuh itu. Ayat penting itu, tolong dong. Oke, Pak. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Mu di siapa? Mu itu siapa di situ, sang debater? Surat kepada gereja mana? Satu-satunya surat Paulus yang mengatakan, semoga kasih karunia dari Allah menaruh iblis di bawah kakimu. Satu-satunya. Engkau bisa bongkar di Tesalonika, Korintus, engkau tidak akan menemukan itu. Hanya satu-satunya ayat itu ada di Roma 16 ayat 20. Karena apa? Karena iman gereja Roma sudah ada di mana saja. Roma 1 ayat 8. Roma 1 ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Kalian ini siapa? Ayat 7. Kalian imanmu telah tersebar di seluruh dunia. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allah karena telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Mu ini siapa? Mu yang imannya sudah tersebar di seluruh dunia ini siapa saja? Ayat 6, ayat 7-nya. Yang tinggal di Roma, yang dikasih. Priska tolong ayat-ayat penting. Sinyal. Bukan salah, hanya tolong baca. Baik-baik. Tahan, tarik napas, karena itu ayat-ayat kunci. Roma ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kalian yang ada di Roma, ayat 8. Aku mengucap syukur. Ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena itu seluruh gereja menyapa Roma. Roma 16:16. Satu-satunya surat, sang debater, supaya kita baca analisa betul, dan engkau bilang engkau suka baca kitab suci. Satu-satunya surat Paulus yang mengatakan, Roma, kabar tentang imanmu telah tersebar di seluruh dunia. Roma, semoga kasih karunia dari Allah meletakkan ular, meremukan ular di bawah kakimu. Satu-satunya surat di dalam Roma 16:16 di mana seluruh dan semua gereja menyapa Roma.
16, bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Seluruh gereja Kristus, satu-satunya surat Paulus yang mengatakan seluruh gereja Kristus menyapa Roma. Karena kabar tentang imanmu Roma sudah telah tersebar di seluruh dunia. Semoga kasih karunia Allah 16 tadi 16:20 meletakkan ular di bawah kakimu. Iblis di bawah kakimu. Maka ketika engkau ambil Kejadian 3:15, jangan lupa Roma 16 ayat 20. Siap. 16 ayat 20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Sang debater, engkau bisa bongkar semua surat. Tidak ada pernyataan Paulus seperti dalam Roma 16:20. Tidak ada pernyataan Paulus mengatakan seluruh gereja Kristus menyapa Roma. Tidak akan ada di surat yang mengatakan kabar tentang imanmu Roma telah tersebar di seluruh dunia. Tidak akan pernah temukan di surat Paulus yang lain. Hanya di Roma. Ya. Tapi pastor izin. Justru karena itulah kalimatnya jelaskan seluruh gereja menyapa Roma. Artinya memang gereja itu banyak. Makanya saya Pertanyaan bilang, saya, kalau diskusi, sebentar dulu pastor. Kalau kita diskusi seperti ini enak kita bicara kekristenan. Kalau sudah ada nanti dikotomi antara Katolik dan Protestan, nanti jadi aku seperti tertuduh karena aku Protestan. Jadi diskusinya jadi kurang asik kan. Nah, berhubung waktu sudah jam 11:19, saya punya waktu, biasalah umur tua ini pastor. nanti ketemu dari lain lah, santai aja. Jadi jam 11 izin dulu aku pastor ya. Besok kapan pastor naik lagi, live lagi saya live. Siap. Sekitar Senin Jadi Selasa, ini saya sangat hari Minggu asik nggak bisa, diskusinya. Kapan? Oke, nanti Senin Selasa atau Selasa lah, saya akan hadir lagi, kita bahas lagi materi yang lain. Saya suka berdiskusi sama pastor ini. Ya, karena tadi Om Debater bilang, Sang Debater bilang tentang gereja, maka kita bisa diskusi tentang eklesiologi. Kita bilang apakah Yesus punya satu gereja atau banyak gereja. Santai saja. Oke. Nah, nanti kita bahas lagi ya pastor. Aku minta izin dulu. Lagi yang bateraiku sudah mau tewas dan juga apa. Salam hormat, Sang Debater. Sampai jumpa kawan-kawan semua ya. Makasih. Saya suka. Saya bangga salam dengan semua. teman-teman Protestan seperti ini. Oke, salam hormat. Izin pastor. Tuhan saya memberkati. undur diri. Salam. Ya. Yo, salam. Terima kasih. Oke. Teman-teman, jangan pernah berpikir saya tukang berkelahi dengan Protestan nih. Lihat saya ada Protestan yang baik, saya tidak pernah berkelahi dengan mereka. Kita tunjukkan datanya mana. Saya lebih dewasa daripada MYM, TikTok, yang sedeki ngadas, yang buat viti-viti yang menyerang. Lebih baik dia seperti ini. Saya bangga dong ada Protestan seperti ini. Sedangkan hanya yang kita lihat masih ada sedikit relativisme yang harus kita kejar di situ. Tapi saya sangat berterima kasih untuk yang sangat terbuka ini. Karena kalau kita nanti omong eklesiologi tentang gereja, yang ini yang harus kita masuk keras. Halo pastor. Halo, siapa di sini? Halo? Boleh Saya tanya pemata saya, rusak. pastor? Siapa nama? Maaf. Salpe, selamat malam Romo. Fansel. Yo, namamu. Apoe. Fansel. Romo Fansel dia. Iya, karena nama ini saya bisa baca. Jadi bagaimana? Oh ya, boleh nanya pastor. Iya, engkau tidak yang Katolik, Protestan dulu supaya kita enak dari standing positionnya seperti apa. Ya, saya mau bertanya tentang di ajaran Katolik itu kan ada namanya. Maaf dulu, engkau api. Protestan atau Katolik dulu? Saya tanya itu dulu. Oh, Protestan. Oke, silakan. Oke, jadi pertanyaan saya itu kan di dalam ajaran Katolik ada yang namanya api penyucian kan, pastor? Ya, jadi api penyucian. Bagaimana pandangan Katolik dengan api penyucian, sementara di ajaran Kristen bahwa ketika kita udah meninggal kita sudah diselamatkan, sementara di
Katolik ada proses lagi di dalamnya, yaitu tentang api penyucian tadi. Bagaimana pemahaman itu, Pastor? Oke, terima kasih. Oke, engkau harus buktikan di sini bahwa setelah orang mati dia langsung masuk surga. Engkau harus buktikan kepada saya, karena bilang tadi engkau Kristen Protestan, engkau tunjukkan ke saya bahwa waktu kau mati kau langsung masuk surga. Karena engkau membawa ajaran Protestan, maka engkau buktikan di sini ayatnya mana ketika orang mati langsung masuk surga. Nanti saya harus jelaskan ketika orang mati harus dihakimi, harus melalui proses untuk masuk ke sana. Karena engkau telah membawakan ajaran Kristen Protestan, maka sekarang kau tunjukkan di Kristen Protestan punya ajaran dulu, supaya saya bisa menjelaskan dari segi kitab suci. Ya. Saya tidak mau masuk dari segi Katolik, dari segi kitab suci dulu. Tapi engkau sekarang harus jelaskan, engkau tadi sudah bilang, di dalam ajaran Kristen yang kau masukkan adalah Protestan, ketika orang mati langsung masuk surga. Sekarang kau tunjukkan ayatnya dulu. Bagaimana doktrin di sana diajarkan di mana? Buku apa, kitab apa, surat apa? Kau bantu saya dulu karena saya tidak pernah baca begitu. Cuman doktrin gereja itu Romo. Jadi Silakan, engkau jelaskan dulu. Gerejamu apa? Ini, Makanya sekarang saya harus tahu kamu punya gereja mana. pemahaman ini ya memang Kalau engkau tidak tahu tentang doktrin agamamu dulu, baru saya jelaskan yang doktrin Protestan punya. kalau masalah itu saya belum memahami, Pastor. Jadi makanya saya bertanya kepada Pastor bagaimana itu. Oke, ini yang saya senang. Pastor, jelaskan ke saya tentang apakah ada purgatorium di dalam kitab suci. Itu lebih baik pertanyaan, oke? Daripada engkau bilang Katolik seperti ini, Protestan seperti ini. Bisa mengerti? Oh, ya Pastor. Oke, ini saya senang sekali. Saudaraku, engkau tahu bahwa tidak bisa bernoda masuk surga? Yang masuk surga itu tubuhnya harus dirubah jadi tubuh kemuliaan. Artinya yang masuk surga itu sempurna atau tidak sempurna? Waktu engkau mati dengan dosa atau tidak? Pertanyaan saya. Pasti, Pastor. Engkau mati pasti masih ada dosa. Bisa mengerti? Iya. Nah, ini mulai dari situ. Ketika kita mati, siapapun kudusnya dalam pengertian selalu masih ada dosa. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kita harus lihat bahwa tidak bisa masuk surga masih bernoda. Wahyu 21 ayat 25. Wahyu 21 ayat 25. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup Nona, pada siang hari. 27 maaf. Langsung ke 27 daripada panjang. Oke, Romo. 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Sekarang mereka yang namanya tertulis di dalam kitab anak domba akan dihakimi, bukan masuk enak-enak. Turun ke bab 20 ayat 12, 13. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Namanya siapa tadi, Frater? Roy, nama siapa tadi? Namanya siapa? Teman tadi yang tanya. Siapa? Fasial. Engkau tadi bilang bahwa waktu orang mati langsung engkau bilang waktu orang mati langsung masuk surga. Bagaimana ayat itu mengatakan orang harus dihakimi? Kau bilang mau masuk surga langsung bagaimana? Oke, 2 Korintus 5 ayat 10. Dihakimi atau tidak?
enak-enak mati langsung masuk surga, ternyata harus diakimi. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab